Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Semper. Apa kabar semuanya? Kakak Rima harap semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Begitu juga untuk mama papa yang ada di rumah. Adik-adik, gak berasa ya bulan ini udah masuk Oktober nih. Nah, gak berasa nih bentar lagi kita akan di bulan Desember kita mau melakukan apa ya? Ya, betul adik-adik, kita akan melaksanakan Natal. Nah, Natal sekolah minggu di tahun 2021 kali ini itu masih online ya adik-adik ya. Jadi Kakak Rima berharap walaupun masih online, sukacita Natal tetap hadir dalam hati kita. Nah, untuk adik-adik semuanya, silakan ya berpartisipasi dalam acara Natal di tahun 2021 ini. Bagaimana ya caranya Kakak Rima kalau kita mau berpartisipasi? Nih, Kakak Rima kasih tahu nih caranya adik-adik. Untuk adik-adik nanti silahkan cantumkan nama dan kelas. Nanti mama papanya tolong dibantu ya. Nah, untuk adik-adik yang usia 0 sampai usia 3 tahun silahkan mendaftarkan diri ke Karina. Untuk adik-adik yang balita sampai usia TK silahkan daftarkan diri ke Kameja. Untuk adik-adik kelas 1 ke Kakak Rima, adik-adik kelas 2 ke Kak Catherine, yang kelas 3 ke Kak Grace, yang kelas 4 ke Kak Wina, yang kelas 5 ke Kak Frida, yang kelas 6 ke Bang Supri, yang SMP ataupun kelas taruna silakan daftarkan dirinya ke Kak Maestri Tobing. Jangan lupa ya adik-adik ya, dicatat nih nomornya nih. Nanti adik-adik silakan menghubungi kakak abang sekolah minggunya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ditunggu ya adik-adik partisipasinya ya. Jangan sampai ketinggalan. Ingat loh, hanya 3 minggu nih pendaftarannya, hanya dalam 3 kali pendaftaran ya. Jadi silakan adik-adik jangan sampai ketinggalan. Ditunggu ya adik-adik ya. Stay safe adik-adik, mama papa. God bless you. Bye. Shalom papa mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan papa mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik Kak Mega. Kok gak ada yang luar biasa sih? Oh, saya luar biasa Saya Kakak. luar biasa banget Kak. Luar biasa loh adik-adik. Luar biasanya juga loh. Hari ini Kakak Mega ditemani oleh 2 kakak sekolah minggu yang cantik-cantik. Siapa? Karina, Kak Catherine, Dan juga ada kakak pemusik ya Kak ya? Iya, Ada iya. Kak Siapa, Kak? Agnes. Kak Agnes. Walaupun iya. nggak kelihatan nggak apa-apa ya Kak, yang penting kita masih bisa menikmati musiknya, ibadah Iya, Kak, bersama ya. Anak sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Nah, adik-adik, pagi ini jangan males-malesan ya. Iya, Kita Kak. mau ibadah. Ayo semua berdiri, pakai gerakan kita mau bernyanyi dari terbit atau Matahari. Matahari Kak. Iya, dari terbit matahari. Semua berdiri ya. Ayo Kak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
semangat? Sudah Kakak Mega. Iya, kakak juga udah makin semangat lagi adik-adik. Anak sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan. Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Kakak Rina, ya kak, ternyata bukan cuma dari terbit matahari yang bisa kita dengar, yang bisa kita lihat loh kakak. Oh iya pasti Kak. Tapi Apalagi, ada Kak? udara segar yang setiap hari Tuhan berikan untuk kita. Oh iya. Nah, Gratis lagi ya Kak? betul, gratis lagi cuma-cuma. Nah, adik-adik, kita mau beribadah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan kepada kita lewat kita juga berdoa. Semua dengan sikap doa, kita mau bernyanyi Allah di sini. Dengan sikap doa ya adik-adik. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyi Allah di sini. Allah di sini. Sepasti udara segar yang kuhirup, dia sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku, Dia Allah yang hidup. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Haleluya, kita berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan untuk minggu ini. Hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan untuk melakukan yang sesuai hukum-Mu. yang sesuai hukum-Mu. Amin. Amin. Kak Catherine, Ya Kak Mega. kakak pernah ngerasain bosan gak kak? Mau jujur apa jujur nih Kak Mega? Pasti maunya yang jujur dong. Iya Kak, kadang-kadang aku kalau nonton ibadah online suka bosen Kak. Loh kenapa? Ya gitu-gitu aja, aku lihat aja kakaknya joget-joget, aku duduk aja. Kakak kalau
seperti Kak Catherine baik apa enggak sih Kak? Harusnya sih nggak gitu ya Kak. Harusnya namanya kita mau beribadah mau di rumah, mau di gereja, harusnya sama sih. Tapi memang ada bosannya juga Kak. Oh bosen juga ya tapi ya Iya, Kak, intinya. udah pengen banget ya Kak ketemu ya. Iya, adik-adik, rasa bosan itu pasti muncul dan suka sekali ganggu kita supaya kita tuh males ibadah, supaya kita tuh gak usah lah, kita lihat aja kakak sekolah minggunya joget-joget atau kakaknya lagi nyanyi, kitanya gak usah nyanyi. Itu suka sekali terjadi ya kakak ya. Iya iya Kak. Tapi adik-adik itu nggak boleh terus-terusan loh. Stop. Harus kita lawan rasa bosan. Kenapa? Karena rasa bosan itu bisa mengubah kebiasaan baik kita. Kita jadi hidup nggak benar. Oh gitu ya Kak ya. Ya. Jadi sekarang kita mau mohon ampun sama Tuhan supaya kita selalu hidup yang benar. Ya, kita bernyanyi hidup kita yang benar. Semua berdiri ya adik-adik. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terganggu dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita berdoa. Dan ampunilah kami Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nats untuk kita dalam bulan ini terambil dari Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita mau apa Apa Kak? Kak? Apa Kak? Pengakuan Apa iman kita? rasuli. Kak sudah iya. sering ibadah masih lupa susunan Lupa, Kak, acara lupa. kita. Ya, yuk kita mau beribadah. Kita nyanyi lagu apa Kak? Yuk, ayo teman. Yuk, ayo Ayo, teman. Ayo ajak mamanya kalau ada di rumah. Ajak adiknya. Oke Kak. Ayo Kak. Pakai gerakan ya. Yuk, ayo teman, kita ke gereja. Yuk, ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi, berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setia-Nya. Marilah kita mengaku iman
kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan doa syafaat yang dipimpin adik-adik kita dari kelas balita kecil. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu buat kami hingga hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pemulihan negara kami ini. Semoga COVID-19 segera berlalu, supaya kami bisa melakukan segala aktivitas kami. Kami juga rindu Tuhan Yesus untuk sama-sama sekolah minggu di gereja bersama teman-teman kami dan juga guru sekolah minggu. Begitu juga dengan sekolah Tuhan. Kami rindu untuk dapat sekolah secara tatap muka. Untuk itu kami mohon Tuhan, tolong pulihkanlah negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami. Kami sangat bersyukur bahwa kami telah melakukan sekolah tatap muka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Kita mau bernyanyi dari buku Ende, Gohiau Tuhan Marhite Hatami. Gohiau Tuhan marhite hatami, Gohiau Tuhan marhite hatami, songon
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Inang berharap kalian sekarang sedang dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan dalam keadaan bahagia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada minggu ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami hingga minggu yang baru ini. Pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada hari ini bercerita tentang seorang anak yang luar biasa, karena memang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa juga. Cerita itu tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sekarang adik-adik persiapkan Alkitabmu, Inang akan membaca untuk kita 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Adik-adik yang terkasih, adakah di antara kalian yang tahu tentang cerita Yosia ini? Ya mungkin adik-adik masih banyak yang tidak mengenal siapa Yosia. Karena memang dia tidak seterkenal Raja Daud, tidak terkenal Musa dan lain-lain. Tetapi kita mau melihat siapakah Yosia ini. Yosia adalah seorang raja yang diangkat menduduki tahta raja pada umur yang masih sangat muda. Mungkin sama umurnya dengan adik-adik. Karena tadi dikatakan masih umur 8 tahun dia sudah diangkat menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau 8 tahun kira-kira sekarang kelas berapa ya? Kelas 3 SD adik-adik. Coba bayangkan masih sangat kecil. Tetapi dia sudah Tuhan beri tugas yang sangat besar, sangat berat. Yaitu seorang raja memimpin bangsa Israel. Hebat sekali adik-adik. Seorang anak kecil jadi raja. Mengemban tugas yang sangat berat. Namun walau demikian, ternyata Yosia bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan buat dia. Bagaimana caranya? Adik-adik, Yosia kalau kita lihat dia adalah seorang anak raja. Kita tahu ayahnya adalah Raja Amon. Dan kakeknya, opungnya adalah Raja Manase. Namun ayahnya, opungnya adalah raja yang jahat. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Sewaktu mereka memerintah di tengah-tengah bangsa Israel, ayahnya Amon dan juga opungnya Manase, mereka mengizinkan bangsa Israel menyembah berhala. Coba bayangkan adik-adik, padahal bangsa Israel bangsa Allah. Mereka mendirikan patung-patung. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak pernah mendengar pengajaran tentang hukum Taurat. Nah, karena itulah maka Tuhan mengangkat Yosia menjadi raja untuk menggantikan ayahnya. Di masa pemerintahan Raja Yosia, Yosia selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Raja Amon dan juga kakeknya Manase yang melakukan perbuatan tercela
yang jauh dari hadapan Tuhan tidak dia ikuti. Itu yang dikatakan tadi di ayat 2 yang sudah kita baca. Dikatakan Yosia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan Yosia tidak hidup seperti ayahnya dan kakeknya, tetapi dia hidup seperti Raja Daud. Yosia mengikuti jejak raja yang setia, raja yang taat kepada Tuhan. Dan Yosia tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di usia yang masih muda itu, Yosia mencoba memperbaiki kehidupan, kerohanian, ibadah, penyembahan bangsa Israel kepada Tuhan. Tadinya mereka sudah lebih senang menyembah Allah-Allah lain, ilah-ilah lain, menyembah patung-patung. Tetapi Yosia merubah semua itu. Dia membuang semua patung-patung, dia membuang semua penyembahan berhala. Dia mengajak bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Dia kembali mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan hukum Taurat. Yosia mengumpulkan seluruh bangsa Israel untuk berkumpul dan membicarakan, mempelajari hukum dan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari kisah Raja Yosia ini yang dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal besar walaupun dia masih sangat kecil. Tetapi boleh Tuhan pakai demi kemuliaan nama Tuhan dan untuk membantu mengajak bangsanya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Adik-adik, berarti kamu juga sebagai anak sekolah minggu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Berkat bagi keluarga kita, berkat bagi masyarakat kita, berkat di sekolah dan berkat di tengah-tengah gereja kita. Nah, sekarang kita melihat kenapa Yosia bisa melakukan tugas yang berat itu. Tadi sangat tegas dikatakan melalui firman ini. Karena dia selalu belajar mendengar firman Tuhan dan hidupnya selalu dituntun kepada kebenaran Tuhan. Nah, ini juga yang harus adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap rajin membaca firman Tuhan. Tetap rajin bersekutu dengan Tuhan. Mau mendengarkan perintah orang tua, turut perintah guru, kakak abang sekolah minggu. Karena melalui itu maka adik-adik bisa menjadi anak yang berhasil dalam kehidupan. Oleh karena itu adik-adik mau berhasil, ingat sekali lagi kuncinya, belajarlah seperti Yosia yang sepanjang hidupnya mencintai Tuhan. Dan Yosia bukan hanya dirinya sendiri. Dia mengajak keluarganya, dia mengajak seluruh masyarakat yang dia pimpin untuk mencintai Tuhan. Inilah pesan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Jadilah anak-anak yang selalu rindu sepanjang kehidupannya untuk belajar mendengar firman Tuhan. Sehingga keberhasilan, sukacita akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami sudah belajar dari seorang yang masih sangat muda, yaitu Raja Yosia, yang Tuhan pakai untuk melakukan tugas yang sangat berat. Tetapi karena dia senantiasa mau belajar dari firman-Mu, mau dituntun oleh Tuhan, maka dia bisa berhasil melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Melalui Yosia ini kami bisa belajar ketika kami diberi tanggung jawab, kami akan bisa melakukannya asal kami mau taat, patuh hanya kepada Tuhan. Kami juga belajar melalui firman-Mu ini bahwa terang dan hidup kami hanya di tangan Tuhan.
Oleh karena itu, bimbinglah kami dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar menjadi anak yang mendatangkan sukacita buat keluarga kami dan juga untuk gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, waktunya kita kumpulkan Persembahan, persembahan. Ingat, persembahan yang sudah diberikan sama mama atau sama papa diberikan lagi kepada mama papa. Dan untuk mama papa tolong diberikan kepada Sintualunggu. Atau adik-adik yang punya handphone juga bisa loh scan barcode. Pokoknya adik-adik lihat di Warta Jemaat kalau ada di rumah ya Kak ya. Iya, betul Kak, Banyak betul. sekali cara kita untuk mengumpulkan Persembahan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan sudah berikan yang terbaik. Amin. Kita mau bernyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada minggu ini. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.